Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Hayati dengan NIM 2105956 dengan nomor absen 13. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai perilaku konsumen. Yang pertama yaitu karakteristik konsumen. Yang pertama, cek customer. Karakteristik ini bisa dikatakan merupakan konsumen yang lebih memilih produk dengan harga murah dan terjangkau, serta lebih mengutamakan adanya diskon. Yang kedua, default customer. Karakteristik ini umumnya sering memandang negatif serta akan membandingkan produk atau jasa. Yang ketiga yaitu sophisticated customer. Jenis ini merupakan konsumen yang memiliki pengetahuan yang tinggi akan produk atau jasa sebelum ia memutuskan untuk membelinya. Saat perusahaan menangani tipe konsumen seperti ini, sebaiknya kita memiliki pengetahuan produk yang memampuni. Yang keempat, affluent customer. Jenis ini merupakan konsumen yang tidak banyak mempertimbangkan harga produk konsumen. Konsumen ini merupakan faktor terpenting untuk mempertimbangkan aset bisnis dalam usaha, dalam pemasaran. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai peran pelanggan dalam komunikasi pemasaran. Peran pelanggan sangat penting. Pelanggan adalah target utama dari upaya pemasaran dan mereka memiliki peran yang signifikan dalam proses komunikasi. Berikut adalah beberapa peran pelanggan dalam komunikasi pemasaran. Yang pertama yaitu penerima pesan. Pelanggan adalah penerima pesan yang disampaikan oleh perusahaan melalui berbagai saluran komunikasi seperti iklan, promosi, dan media sosial. Mereka menerima informasi tentang produk atau layanan yang ditawarkan. Selanjutnya yaitu mengenai sumber informasi. Pelanggan juga bisa menjadi sumber informasi yang berharga bagi perusahaan. Mereka memberikan umpan balik, ulasan, dan rekomendasi tentang produk atau layanan kepada perusahaan. Informasi ini dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka. Selanjutnya adalah influencer. Pelanggan yang puas dengan produk atau layanan perusahaan dapat menjadi pengaruh positif bagi orang lain. Mereka dapat merekomendasikan produk atau layanan kepada teman, keluarga, atau rekan kerja. Selanjutnya adalah kritikus. Pelanggan juga dapat menjadi kritikus yang memberikan umpan balik negatif kepada perusahaan jika mereka tidak puas dengan produk atau layanan yang diberikan. Kritik ini dapat membantu perusahaan untuk mengidentifikasi masalah dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Yang kelima, CEO kreator. Beberapa perusahaan melibatkan pelanggan dalam proses pengembangan produk atau layanan. Pelanggan dapat memberikan masukan dan ide-ide yang berharga untuk perusahaan. Dengan memperlibatkan pelanggan dalam proses ini, perusahaan dapat menciptakan produk atau layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Selanjutnya adalah dalam komunikasi pemasaran, peran pelanggan sangat penting karena mereka tidak hanya sebagai penerima pesan tetapi juga sebagai sumber informasi, influencer, kritikus, dan co-kreator. Perusahaan harus memahami dan memanfaatkan peran pelanggan ini untuk menciptakan hubungan yang baik dan membangun kepercayaan dengan pelanggan. Selanjutnya adalah saya akan membahas mengenai proses pengambilan keputusan konsumen dalam komunikasi pemasaran, melibatkan serangkaian langkah yang dilakukan oleh konsumen sebelum mereka memutuskan untuk membeli atau menggunakan produk atau layanan tertentu. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, pengenalan masalah.
Langkah pertama dalam proses ini adalah menyadari adanya kebutuhan atau masalah yang perlu diatasi. Konsumen dapat merasakan kebutuhan baru atau merasa tidak puas dengan produk atau layanan yang mereka gunakan saat ini. Yang kedua yaitu mencari informasi. Setelah menyadari kebutuhan atau masalah, konsumen akan mencari informasi tentang produk atau layanan yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Mereka dapat mencari informasi melalui internet, media sosial, teman, keluarga, atau sumber informasi lainnya. Selanjutnya adalah evaluasi alternatif. Setelah mengumpulkan informasi, konsumen akan mengevaluasi alternatif yang ada. Mereka akan membandingkan fitur, manfaat, harga, kualitas, dan merek dari berbagai produk. Selanjutnya adalah pengambilan keputusan. Setelah mengevaluasi alternatif, konsumen akan memilih produk atau layanan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Keputusan ini dapat mempengaruhi oleh faktor seperti harga, kualitas, merek, ulasan pelanggan, dan pengalaman sebelumnya. Yang kelima yaitu pembelian. Setelah memutuskan produk atau layanan yang akan dibeli, konsumen akan melakukan transaksi pembelian. Mereka dapat membeli secara langsung di toko fisik atau melalui platform online. Selanjutnya yaitu evaluasi pasca pembelian. Setelah melakukan pembelian, konsumen akan mengevaluasi pengalaman mereka dengan produk atau layanan yang mereka telah beli. Jika mereka puas, mereka dapat menjadi pelanggan setia dan merekomendasikan produk atau layanan kepada orang lain. Namun jika mereka tidak puas, mereka dapat memberikan umpan balik negatif atau memilih untuk tidak menggunakan produk tersebut.